untuk beribadah. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes. Hore, sekali lagi dong. Lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes. Hore. Yo, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Lause ajak kalian untuk berdoa. Anak-anak, lipat tangan, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali lagi kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, sukacita yang luar biasa. Karena kami boleh beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami juga mau belajar firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ayo Lause ajak kalian untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa kasih Tuhan begitu dalam, lebih dari apapun. Kasihnya yang begitu besar, lebih besar dari apapun. Yuk kita sama-sama pujikan Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang mujizat Tuhan. Dialah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus telah mengubah air menjadi anggur pada saat pernikahan di Kana. Kita mau percaya anak-anak bahwa Dia Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Yuk kita mau sama-sama belajar lagu yang baru. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh.
ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Anak-anak, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk, kita mau berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat untuk mendengar firman Tuhan, juga menjadi pelaku firman Tuhan. Beri pertolongan-Mu Tuhan untuk kami siap dibentuk melalui firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melihat lagi bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Anak-anak masih ingat nggak apa arti dari mujizat atau keajaiban? Mujizat atau keajaiban adalah sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi, tetapi bisa terjadi. Mujizat adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Mujizat itu menunjukkan kuasa Allah. Cerita hari ini diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di kota Kana, anak-anak. Dan cerita tentang Yesus yang berhasil melakukan mujizat di acara pernikahan tadi sudah tersebar kemana-mana. Orang banyak pun menjadi kagum dengan kuasa Yesus itu. Kuasa yang bisa mengubah air menjadi minuman anggur di pesta pernikahan. Berita itu tersebar sampai ke kota-kota yang lain, bahkan sampai ke kota Kapernaum, kota yang lumayan jauh dari kota Kana. Di Kapernaum ini ada seorang pejabat. Dia adalah pegawai kerajaan. Dia bekerja untuk raja. Dan bapak ini mendengar cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus. Waktu bapak ini mendengar kalau Tuhan Yesus ada di kota Kana, dia cepat-cepat berangkat ke kota Kana untuk menemui Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa ya bapak ini mau
menemui Tuhan Yesus. Gini ceritanya anak-anak. Bapak ini ternyata membutuhkan bantuan Yesus karena anaknya sedang sakit. Sudah berhari-hari anaknya sakit dan setiap hari semakin parah. Tidak ada dokter yang bisa mengobati anak ini. Anak ini sudah minum bermacam-macam obat, tetapi anak ini tidak sembuh juga. Bahkan bukannya membaik setelah minum obat, sakitnya malah semakin parah. Dan sepertinya anak ini hampir mati, anak-anak. Bapak ini pun menjadi putus asa. Dia sangat putus asa. Dia sangat sedih melihat anaknya yang hampir mati itu. Bapak ini membutuhkan keajaiban supaya anaknya bisa sembuh. Bapak ini berpikir, Tuhan Yesus itu sangat hebat. Dia bisa melakukan apa yang tidak mungkin, yang bisa mengubah air menjadi anggur, pasti bisa menolong anaknya, pasti bisa menyembuhkan anaknya. Nah, waktu Bapak itu sampai di kota Kana, dia pun secepatnya mencari dan menemui Tuhan Yesus. Dia memohon-mohon dan meminta Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Yesus pun berkata kepada Bapak itu, anak-anak, kamu tidak akan percaya kepadaku kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat yang aku lakukan. Tapi Bapak ini menjawab Yesus, Tuhan, tolonglah anakku. Mari ikutlah ke rumahku. Tolong sembuhkan anakku. Ayo Tuhan, kita harus cepat berangkat sebelum anakku meninggal. Anak-anak, kalian tahu nggak apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, kalau mau tahu, ayo kita baca di Alkitab kalian di Yohanes pasal 4 ayat 50a. Yohanes pasal 4 ayat 50a, kita baca sama-sama yuk. Yohanes pasal 4 ayat 50a. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Pergilah, anakmu hidup. Bapak ini pun langsung percaya kepada apa yang Yesus katakan. Dia pun menuruti apa yang Yesus katakan. Dia langsung berjalan pulang ke rumahnya. Dia percaya anaknya akan hidup seperti yang Tuhan Yesus katakan. Waktu dia masih jalan dan hampir sampai ke rumahnya, tiba-tiba para pelayan datang menemui dia. Dan mereka berkata bahwa anaknya sudah sembuh. Para pelayan ini mengatakan bahwa kemarin siang pada jam 1, anaknya ini mulai sembuh dan demamnya sudah hilang. Bapak ini pun tahu, anak-anak. Waktu itulah Tuhan Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Bapak ini pun menjadi sangat senang. Dia bersukacita. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas apapun. Dia dan semua orang yang tinggal di rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lantas, bagaimana dengan kita sekarang, anak-anak? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus? Caranya dengan kita berdoa. Tuhan Yesus itu
Dia sangat hebat. Dia sangat berkuasa. Dia bisa melakukan apapun yang tidak mungkin. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak itu tanpa harus datang ke Kapernaum dan tanpa bertemu dengan anak itu. Waktu kita berdoa, Tuhan Yesus jauh dari kita. Dia ada di surga. Apakah Tuhan Yesus menolong kita dari jauh itu? Dari surga itu? Waktu kita berdoa, Tuhan Yesus tidak turun kepada kita. Sama seperti Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari bapak tersebut yang dari jauh, Tuhan juga akan menjawab doa kita dari surga. Tuhan Yesus akan menjawab doa-doa kita dari tempat Dia berada, yaitu di surga. Tapi ingat anak-anak, Tuhan Yesus tidak harus selalu memberikan apa yang kita inginkan waktu kita berdoa. Waktu Tuhan Yesus memberikan apa yang kita inginkan, atau waktu Dia tidak mengabulkan apa yang kita doakan, kita harus tetap percaya. Karena kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk selalu memberikan apa yang kita inginkan. Tuhan juga tidak harus menuruti apa yang kita minta. Tuhan akan menjawab doa-doa kita dengan cara yang berbeda. Tuhan bisa juga menjawab doa-doa kita dengan mujizat atau keajaiban. Tuhan mau kita untuk tetap percaya kepadanya, sekalipun Dia tidak melakukan mujizat. Dan sekalipun Dia tidak menjawab doa kita, kita harus tetap percaya kepadanya. Waktu Tuhan tidak menjawab doa kita, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, anak-anak. Kita harus terus percaya, sebab Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kita. Ingat anak-anak, Yesus melakukan mujizat terbesar. Dia telah mengalahkan kematian untuk menebus dosa-dosa kita. Yuk kita sama-sama hafalkan AHA yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi kita hafalkan sama-sama. Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yuk, langsung Feve tunggu kalian yang belum membuat video AHA. Jangan lupa dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Langsung tunggu ya anak-anak. Sekarang saatnya kita mengisi bejana untuk Tuhan kita. Anak-anak harus mengisi dengan sukacita dan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sambil kita nyanyikan He is God, the one true God. He is God, the one true God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. He is King, the one true King. There's no doubt.
one true God, there's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. He is King. He is King. The one true King. The one true King. There's no doubt. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's alive in me and you. He's alive in me and you. Ya, kita mau sekali lagi berdoa, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diingatkan lagi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan mujizat dan keajaiban itu. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami, begitu peduli kepada kami. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh taat dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan dan perlindungan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, jadilah anak yang good, yang taat dan harus tetap percaya pada Allah yang berkuasa. Rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, juga memakai masker kalau kalian bepergian. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Jesus love you and God bless you. See you.